jawaban atau option A, B, C, D atau E itu tingkat homogenitasnya tinggi, hampir sama gitu. Rasanya ini yang benar, rasa-rasanya ini yang betul. Tetapi Bapak Ibu, pilihlah jawaban yang paling benar. Pilihlah jawaban yang paling benar. Kemudian terkait dengan soal-soal profesionalitas nanti, itu kan yang ditanya pendapat kita. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, pendapat kita itu harus sesuai dengan kehendak pembuat soal, kehendak regulasi, dan kehendak ketentuan yang berlaku. Jadi arti kata Bapak Ibu sekalian, jawaban itu harus betul-betul jawaban sempurna sesuai ketentuan, jawaban sempurna sesuai dengan semestinya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di dalam soal-soal tersebut kita akan bertemu dengan narasi-narasi soal dan bertemu dengan option pengecoh. Jadi akan ada nanti soal-soal dengan narasi-narasi demikian. Disinilah diperlukan sekali fokus kita untuk supaya tidak terjebak di soal-soal atau option pengecoh itu. Kemudian berikutnya informasi umum juga kepada kita semua bahwa Bapak Ibu sekalian, soal-soal UPPPG itu Bapak Ibu banyak yang mengeluhkan selama ini, kok soalnya nggak sesuai kisi-kisi, kok soalnya tidak sesuai materi. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, soal yang dilahirkan itu adalah soal-soal pemahaman. Jadi contoh begini, kita diajarkan tentang hukum nikah umpamanya. Ada nikah itu wajib, ada nikah itu sunnah, ada nikah itu makruh, haram, dan lain sebagainya. Kasus seorang pemuda yang begini, kemudian kita disuruh menebak, ini nikah bagi dia itu adalah apakah wajib, apakah haram, apakah sunnah, makruh, dan lain sebagainya. Kira begitu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, banyak sekali teman-teman yang mengeluhkan persoalan-persoalan atau materi-materi pedagogik, termasuk behavioristik, termasuk konstruktivistik, termasuk humanistik, dan lain-lain. Yang rasanya sulit menurut kita Bapak Ibu, coba diulang-ulang materi dan soal latihan kita itu. Kalau tidak bisa 1 kali 2 kali, tidak bisa 2 kali 3 kali, tidak bisa 3 kali 4 kali. Contoh begini, kita belum menguasai betul teori belajar, dibaca agak 5 kali secara sungguh-sungguh, tengok contoh soalnya yang berkenaan dengan teori belajar, insya Allah kita akan paham. Tidak bisa 5 kali 7 kali, tapi saya yakin Bapak Ibu bisa. Yang kedua, contoh teori belajar, kemudian apalagi satu lagi itu model-model pembelajaran. Nah, model-model pembelajaran beserta sintaksnya. Model-model pembelajaran beserta sintaksnya itu banyak juga yang ragu-ragu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini juga Bapak Ibu coba diulang-ulang. Kemudian berikutnya Bapak Ibu sekalian, terkait masalah teknis. Bapak Ibu, ada teman-teman kita itu tidak lulus, bukan berarti dia tidak bisa menjawab soal. Akan tetapi terkendala di jaringan, terkendala di laptop, terkendala di sistem. Maka seperti sering kami ceritakan pada sesi sebelumnya, ada Ibu Rohani dari Aceh. Beliau harus
naik kendaraan berapa jam perjalanan itu, 11 atau 12 jam perjalanan itu demi mencari sinyal internet yang lancar gitu. Sehingganya alhamdulillah Bu Rohani senior kita lulus UPPPG-nya di tahun 2021 kemarin, alhamdulillah. Kemudian lagi Bapak Ibu sekalian, untuk infrastruktur kita, listrik kah namanya, internet kah namanya, atau laptop atau sistem kita kah namanya, betul-betul harus ready, dan kita harus betul-betul siap secara infrastruktur itu. Kemudian Bapak Ibu, jangan kita cukup mencontek. Kenapa? Di antara penyebab teman-teman tidak lulus itu kan ketangkap di kamera. Kalau kita mati kamera Zoom kita, itu otomatis dihentikan sesi kita. Kemudian lagi Bapak Ibu sekalian, kalau ketangkap kita curang, itu kebaca. Jadi oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kita betul-betul mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Atau ada juga yang pakai joki. Ada juga tuh yang pakai joki, yang nawar-nawar pakai joki, tergiur. Jangan coba-coba Bapak Ibu sekalian, itu akan itu akan merugikan kita sesungguhnya. Nah, Bapak Ibu yang sangat kami hormati, berikutnya Bapak Ibu, yang ketiga, kunci lulus kita itu harus betul-betul latihan. Di grup kita khusus untuk batch. Sekarang kan kita fokus kita fokus di retaker dan batch 2. Teman-teman yang sudah kami joinkan, yang sudah mendaftar dan sudah kami joinkan di grup, ada grup batch 2 dan ada grup batch 3. Nah, grup batch 2 ini akan ujian nanti dalam waktu dekat. Sedangkan batch 3, teman-teman batch 3 nanti kita akan ujian nanti Bapak Ibu sekalian di Januari kalau saya tidak salah. Dan itu nanti kita khusus pula, nanti intensif pula kita nanti di Desember nanti. Bolehkah ikut pembekalan sekarang? Boleh. Pembekalan boleh ikut sekarang. Latihan-latihan dan sekarang boleh. Akan lebih bagus bila mana ada waktu, latihan-latihan mengerjakan soal, memahami materi, terus latihan terus kerjakan ribuan soal itu. Nah, itu ini batch 2 ini grup WA, informasi-informasi ada di sini semuanya Bapak Ibu sekalian. Di batch 2 ini termasuk link-link yang kita kirim, materi-materi ini yang kami infokan. Bagi yang baru join nanti kami kirimkan ulang. Bagi yang baru join kami kirimkan ulang contoh-contoh paket soalnya dan juga materi-materinya dan juga link tryout-nya itu ada di grup kita itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang retaker itu khusus pula grupnya. Yang retaker. Nah, retaker itu satu grup supaya kita merasa satu korup gitu ya. Yang retaker itu satu grup pula yang retaker. Retaker itu satu grup pula retaker 2021. Ada yang sudah 2 kali retaker, ada yang udah 3 kali. Sabarlah Bapak Ibu, mudah-mudahan tahun ini lulus semua. Amin. Amin. Kemudian sedangkan grup kita yang lama, ada juga teman-teman yang grup yang lama ini, kita dulu ada 4 grup yang khusus UPPPG. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ini grup yang sebelum-sebelumnya nih Bapak Ibu. Grup yang sebelum-sebelumnya tetap kita rawat dan info-info tetap kita share di sana. Mudah-mudahan bisa berbagi ilmu dan juga berbagi info kita di grup-grup dan menjalin silaturahmi. Ada juga yang udah keluar, nggak apa-apa. Nah, Bapak Ibu sekalian, sedangkan untuk ini untuk khusus UPPPG nih, khusus untuk UPPPG. Sedangkan untuk teman-teman yang pada hari ini juga hadir dari P3K itu kita ada 3 grup khusus untuk yang persiapan tes P3K dalam waktu dekat. Yang ini 32 TO P3K 2022
Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan info juga. eh Di grup Telegram itu sangat banyak soal-soal yang kita kirim. Kami berharap Bapak Ibu sekalian itu jangan mengabaikan grup Telegram. Jangan mengabaikan grup Telegram karena teman-teman yang lulus itu mereka yang intensif mengerjakan soal-soal di Telegram. Nah, ini dia tryout UP PPG PAI intensif. Nah, ini dia grup Telegram kita Bapak Ibu sekalian. Nah, ini scroll ke atas untuk mendapatkan soalnya, scroll ke atas dan kerjakan soal-soal yang telah kami bagikan di sini. Ini banyak di sini sampai ke atas. Dan ini kumpulan soal-soal yang telah kami bagikan ini tolong kita kerjakan. Saya melihat dari 692 anggota di grup ini ada 16 orang yang sedang online. Nah, 16 orang yang sedang online. Karena kebiasaan kita kan cuma buka WA. Sedangkan buka Telegram jarang. Di sini juga kita ada berbagi tentang materi di grup Telegram. Ada tentang karya tulis, ada tentang tentang teknik pengolahan data, PTK dan lain sebagainya. Scroll ke atas terus. Di sini ada pesan, ayo teman-teman yang baru join silakan diangsur-angsur mengerjakan latihan-latihan. Bagi yang retaker, ayo kuasai materi, gitu kan. Nah, ini kami arahkan juga di sini. Scroll ke atas, baca soal, klik opsi A, B, C, D atau E. Kunci jawaban yang benar adalah yang ada tanda checklist warna biru. Jika ada jawaban salah akan ada tanda silang merah, gitu kan. Nah, di sini kalau kita klik ini kita diarahkan ke soal di atas sekali. Ini bisa kita scroll ke bawah dan kita bisa, ini yang biru yang warna hijau ya. Yang warna hijau itu checklist, itu tandanya jawaban betul, warna hijau atau warna biru. Nah, ini contoh-contoh soalnya. Dan kalau ini diklik aja, kalau kita ini diklik aja, bisa dibesarkan dan bisa diperjelas kalau seandainya terlalu kecil, gitu kan. Nah, ini contoh soal. Seorang peserta didik mampu mendengarkan informasi yang disampaikan oleh guru, tetapi pada saat ditanya, ia tidak mengerti apa yang ia dengar. Peserta didik tersebut mengalami kesulitan atau gangguan belajar dalam hal A, B, C, D. Jadi opsinya ada yang sampai E, ada yang sampai D. Yang penting adalah kita dilatih untuk mengerjakannya. Nah, di sini contoh kita klik umpamanya D. Jawabannya ternyata B, Bapak Ibu sekalian. Jawabannya ternyata B, gangguan simbolik. Nah, kemudian dan terus sampai ke bawah. Nah, itu caranya Bapak Ibu. Ini juga kerajaan yang merupakan kelanjutan dari kerajaan Islam Demak didirikan oleh Jaka Tingkir yang bergelar Sultan Hadiwijaya. Kerajaan ini berlokasi di pedalaman Pulau Jawa. Saat ini masuk wilayah Kartasura, Jawa Tengah. Kerajaan yang dimaksud adalah kerajaan apa Bapak Ibu? Mataram, Medang, Boko, Kesultanan Ngayogyakarta, Pajang. Nah, Pajang. Nah, kalau kita jawab ternyata betul. Kejadian Pajang ternyata betul. Nah, inilah contohnya. Ini ada juga contoh soal apa nih? Wala bisu fi kahfihim salasami'ati sinin wazdadu. Nah, surah Al-Kahfi ayat 25. Yang ditanya di sini, dengan izin Allah Subhanahu wa taala pemuda tersebut ditidurkan selama mi'ata sinin, berapa nih? Salasa mi'ata sinin. Salasa 300 tahun ya. B. Jawabannya umpamanya B. Salah. Salah tulis dari D. 309 tahun ya, ini betul jawabannya D. Saya menjawab tadi salah dan jawaban yang betul adalah D. Baik, ini contoh bahwa kita mengerjakan intensif soal-soal di Telegram dan di Waalaikumsalam ya, ada apa Bu? Saya bertanya sedikit. Silakan. Saya Bu Ratni ya Pak, saya kan retaker, tapi kok saya tidak bisa bergabung Pak untuk mengerjakan soal-soal yang ada di Telegram.
Kenapa Ibu belum bergabung? Cobalah di WA saya nanti. WA. Nomornya Pak. Mohon maaf, salah ketik saya tadi. Ini nomor WA saya yang saya kirim bagian akhir. 085265454611. Oke, Bapak Ibu, kita intensif dari akhir tahun 2020 sampai 2021 sampai sekarang, sampai akhir 2022 melatih teman-teman yang yang baik itu yang UPPPG maupun teman-teman yang teman-teman yang P3K. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebentar lagi kita akan membahas materi yang tadi kita sudah kirimkan contoh soalnya di grup. Nah, di grup tadi kita sudah kirimkan materinya dan itu akan kita bahas Bapak Ibu sekalian. Nah, berapa hari lagi kita akan ujian Bapak Ibu? H-8 ya, 8 hari lagi ya. 8 hari Pak. Ya, 8 hari lagi. Tanggal 12 Pak. Tanggal 12. Oke. Sebentar Bapak Ibu sekalian. Waduh. Ini saya kena pakai handphone agak kecil-kecil hurufnya. Sebentar Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi kalau ada yang WA saya sekarang sabar dulu karena kita sedang materi. Oke. Sebentar ya Bapak Ibu. Nah, kita sekarang coba bahas ini dulu. Ada tadi di bagian ini agak kecil-kecil sih memang, cuman kita akan ini. Jadi ini udah bagian ke-7. Nanti teman-teman yang baru join di grup, kita akan kirim ulang semua link tryout dan kita kirim ulang semua materi dan kirim ulang semua contoh soal. Kabar ya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu kalau ingin join itu mendaftar dulu. Bapak Ibu kalau yang belum mendaftar ya mendaftar dulu sama kayak teman-teman yang udah join. Mendaftar dan berkontribusi Rp100.000 untuk mengikuti kegiatan kita secara intensif sampai ujian dan sampai lulus. Baik, siapakah bisa nggak Bapak Ibu baca agak kecil ya? Bisa Pak. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya? Atau begini ada yang berkontribusi membaca satu orang, silakan. Ya Pak. Oke, silakan. Ya, saya baca Pak. Oke, silakan dibaca. Soal nomor 1. Pengukuran dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata, kurang jelas nih Pak, dengan kata Measurement apa? Measurement. ya, ada tulisan Iya, Measurement. iya measurement diartikan terus. kita dalam kegiatan nih yang dilakukan untuk mengukur sesuatu dengan cara membandingkan sesuatu dengan kriteria ukuran tertentu atau proses menentukan kuantitas suatu objek pengukuran. Ini menjadi dasar bagi guru dalam melakukan penilaian pembelajaran. Berdasarkan konsep pengukuran tersebut, maka dapat ditetapkan bahwa dalam proses pengukuran ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh guru, kecuali A. Mengakui kemampuan siswa dalam objek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Oke. D. Mendapatkan data tentang bingkai kemampuan siswa dalam menguasai materi pelajaran. C. Memberikan sejumlah soal kepada siswa untuk dijawab dengan benar.
D. Menentukan langsung tingkat keberhasilan belajar siswa sesuai kemampuan yang dimilikinya. E. Menggunakan acuan tertentu dasar dalam menentukan tingkat Pencapaian hasil belajar. ketercapaian hasil belajar. Oke, Bapak Ibu, sekarang kita disuruh untuk menentukan konsep pengukuran. Kan ada penilaian, ada pengukuran, ada tes, ada seleksi, macam-macam lah gitu ya. Salah satu aspek di evaluasi itu adalah pengukuran. Nah, A, B, C, D, E ini adalah konsep pengukuran. Mengukur apa yang seharusnya diukur. Nah, Bapak Ibu, di sini yang ditanya kecuali. Di sini yang ditanya kecuali. Berdasarkan konsep pengukuran tersebut, maka dapat ditetapkan bahwa dalam proses pengukuran ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh guru. Apa saja yang bisa dilakukan oleh guru? Sesuai dengan konsep di atas. Apa konsep di atas? Konsep di atas itu mengatakan bahwa pengukuran itu dilakukan untuk mengukur sesuatu dengan cara membandingkan sesuatu dengan kriteria ukuran tertentu. Mengukur sesuatu dengan alat ukurnya. Mengukur apa yang harus diukur. Kalau kita mengukur tinggi, kita pakai meter. Kalau kita mengukur jauh, jarak tempuh, kita pakai kilometer. Kalau kita mengukur berat badan, kita pakai timbangan segala macam. Nah, dalam konsep ini, di dalam konsep pendidikan berdasarkan konsep pengukuran, maka dapat ditetapkan bahwa dalam proses pengukuran ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh guru. Kecuali yang mana, Bapak Ibu? Silakan. Pak. Udah dibuka modulnya. Yang D, Pak. Ada yang menjawab D, menentukan langsung tingkat keberhasilan belajar siswa sesuai kemampuan yang dimilikinya. Menentukan langsung. Itu masuk Pak dalam pengukuran Pak. Nah, ada yang menjawab E, menggunakan acuan tertentu dasar dalam menentukan tingkat pencapaian hasil belajar. Yang mana yang betul? Yang ada dalam pengukuran. E. Baik. Silakan dibuka modulnya. Kepada siswa untuk dijawab dengan benar. Silakan. Memberikan sejumlah soal kepada siswa untuk dijawab dengan benar. Apa Pak? Sebentar. Silakan satu orang berbicara dulu dan kemukakan alasannya. Saya Pak. Silakan. Kalau saya memilih itu jawabannya C. Karena Kenapa C? A, B, dan C, dan D itu termasuk kepada konsep pengukuran. Karena pengukuran itu digunakan untuk mengukur atau menjadi acuan. Itu kalau dalam memberikan soal itu langkahnya itu. Langkahnya. Jadi yang Berarti jawaban Ibu yang mana? Karena ulama pendidikan PPG saat ini berbeda pendapat ini ya. Mana yang betul menurut Ibu? Kepada siswa untuk dijawab dengan benar itu bukan termasuk kepada konsep dari pengukuran. Itu langkahnya itu. Yang mana itu? Yang mana? A, B, C atau D atau E? C, Pak. C. Memberikan sejumlah soal kepada siswa untuk dijawab dengan benar. Ya. Yang tidaknya. Ada ndak bagian C ini ada ndak kaitannya dengan implementasi konsep pengukuran dalam pembelajaran bagi seorang guru? Kalau menurut Ibu yang barusan, memberikan sejumlah soal kepada siswa untuk dijawab dengan benar.
Itu kecualinya gitu ya, kecualinya. Ya. Ada lagi yang berpendapat? Kita minta 2 orang lagi. Pak, yang Pak. Apa alasannya? Karena yang A, B, C, D itu adalah konsep pengukuran, sedangkan yang E itu adalah konsep penilaian. Karena kita menggunakan acuan tertentu. Misalnya nilai 80, kategorinya itu baik atau tidak baik misalnya. Jadi yang E itu konsep penilaian, sedangkan yang A, B, C, D itu adalah konsep pengukuran. Gitu, Pak. Gitu. Ibu namanya siapa? Siska Ramayanti, Pak. Ibu Siska mengatakan yang E itu konsep penilaian, kata Ibu Siska. Ada acuan tertentu dasar dalam menentukan tingkat ketercapaian hasil belajar. Sebentar. Kalau saya menggunakan acuan itu masuk ke pengukuran tuh Pak. Apa dasarnya? Menggunakan acuan itu masuknya ke pengukuran. Ada konsepnya di halaman berapa? Tak di modul Pak. Di apa ya, rangkuman sendiri. Di rangkuman. Sendiri ya. Bapak Ibu ada nggak yang sedang membuka modul hari ini, malam ini? Pak, saya Pak. Di halaman berapa? Modul pengukuran itu di halaman 5. Di halaman 5. Modul apa dia, Bu? Modul Evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran, modul terbaru. Enggak, yang lama. Oh, modul yang lama. Ya. Kalau ya Yang kalau kita- yang baru juga itu. yang baru juga itu isinya. Iya. Baik. KB1. Nah, di KB1 ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah yang tadi saya contohkan bahwa optionnya homogenitasnya tinggi, hampir mirip. Ada yang mengatakan isinya C, Pak. Ada yang mengatakan isinya D, Pak. Ada yang mengatakan isinya E, Pak. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, nah, kita mencari jawaban yang benar nih ceritanya. Mari sama-sama kita cari bersama supaya dapatnya bersama-sama. Coba yang sudah buka modul tadi dibaca pengukurannya, karena kalau pengukuran itu kalau yang C itu sebenarnya tidak masuk dia itu dalam pengukuran, karena di situ ada kata memberikan sejumlah soal kepada siswa untuk dijawab dengan benar, sedangkan pengukuran itu bukan kata-katanya itu Pak, kalimatnya itu masa dia menjawab Karena benar betul. gitu. Sedangkan Kalau pengukuran itu masuk ke bisa jadi Betul. pengukuran. makanya kecuali dan mungkin kita harus benar sempurna, nggak mungkin karena Iya. Iya, Bu, benar. setelah itu kan berbeda-beda Pak. Iya. Betul. Nah, Nah, iya kalau Pak. artikel Memberi ini- soal masuk ke evaluasi Pak. ini memberikan sejumlah soal kepada siswa untuk dijawab dengan benar. Iya. Ini arti kata tidak ada korelasinya dengan pengukuran gitu ya. Pak, iya, tidak masuk Iya, dalam Pak. pengukuran itu. Pengukuran. Oke, Bapak Ibu yang lain ada yang berpendapat? Kenapa kita buat metode seperti ini agar kita semua memperhatikan materi ini, Bapak Ibu. Iya. Jadi kita tidak menguapkan, tapi kita ngajak berpikir bersama-sama supaya ingat nanti saat ujian. Iya. Supaya kita ingat nanti saat ujian. Oke, terakhir nih untuk soal nomor 1 kami kasih waktu untuk berargumentasi. Silakan. Saya Pak, Silakan. untuk yang C itu kalau menurut saya itu tidak bisa untuk mengukur afektif Pak. Jadi afektif tidak bisa diukur dengan menjawab soal dengan benar, karena yang kita nilai itu adalah sikap. Jadi kalau menurut saya juga C yang benar. Jadi arti kata karena yang ditanya di sini kecuali gitu ya. Kecualinya, Pak. Iya, Pak. Bentar, saya ulangi, mempertegas nih ceritanya nih. Konsep pengukuran itu termasuklah mengukur kemampuan siswa dalam aspek kognitif, afektif, psikomotor, betul ya? Ya. Konsep pengukuran itu mendapatkan data tentang tingkat kemampuan siswa dalam menguasai materi pelajaran ya. Iya. Iya, Konsep Pak. pengukuran itu menentukan langsung tingkat keberhasilan belajar siswa sesuai Iya, dengan betul, kemampuan Pak. individunya. Iya. Kemudian konsep pengukuran itu menggunakan acuan tertentu Menggunakan dasar Ya, dalam Pak. menentukan tingkat ketercapaian hasil belajar. Belajar ya. acuan tertentu Pak, masuk acuan. pengukuran.
Oke, berarti sepakat kita C, Pak. Kalau Saya C. jawaban kecualinya memberikan sejumlah soal kepada siswa untuk dijawab dengan benar itu bukanlah termasuk Bukan, Pak. apa yang harus kita lakukan di dalam mengukur sesuatu bagi siswa. Baik, kita sementara kita ketok dulu. Oke. Kita masuk soal nomor 2. Silakan Bapak Ibu membacanya, berkontribusi 1. Silakan Pak Hasbullah. Bisa dulu. Benar Pak, yang tadi C benar Pak? Ya. Belum? Ya. Tampilannya Pak, terlalu kecil Pak. Terlalu kecil tuh. Ya. Bukan, Pak. Tadi bisa dikasih warna Pak, yang benarnya itu Pak? Sebentar. Boleh saya buka laptop dulu Bapak Ibu supaya saya lebih besar tulisannya. Oh iya Pak, Ya. Saya izin saya buka laptop dulu ya. Tipunya dulu ya, tipunya dulu ya. Udah lama. Masuk karena kotor-kotor lah apa ke sana. Ya, yang tidak berkepentingan itu konsentrasi kita belajar. Nah, kalau suaranya agak ribut, dianmukan aja Bu, biar kita Supaya sehat. Alhamdulillah sehat Bu Winda. Bentar ya, saya buka perangkat saya dulu. Sorry. Iya Pak, Iya, Pak. Ini karena ini maklumlah Bapak Ibu, kadang kita dari jalan ke jalan sih ceritanya. Kejar ini, kejar itu. Sebentar, saya aktifin dulu laptopnya, udah aktif. Kita aktifkan dulu internetnya sebentar. Semoga Bapak sehat selalu. Amin. Ibu, Bapak Ibu juga sehat selalu, saling mendoakanlah kita. Yang penting targetnya, Allah. yang penting targetnya Bapak Ibu lulus semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hafiz, izin ya Pak Remelpi nggak buka kamera. Gak apa-apa. Yang penting Ulangi nama dan Pak. Jadi Oke. dengar aja sambilan. yang penting mengikuti dengan seksama. Yang penting mengikuti dengan seksama. Sebentar saya aktifkan dulu. bukan HP-nya. Jadi mohon kita Ya, ini Sehat Baik. Udin. ini lebih kurang 5 menit lah. Oke, kita aktifkan zoom-nya dulu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kelemahan kita tuh, ini mohon maaf nih Bapak Ibu. Di antara kelemahan kita itu adalah kita paling malas membaca gitu ya. Kalaupun kita membaca, kadang-kadang membacanya sekilas-kilas aja gitu. Nah, inilah yang harus kita hati-hati sekali, apalagi membaca soal dan materi. 380 7 86 84 31. Oke. Paskotnya lulus. Lulus. Oke. Oke, sudah. Sebentar saya aktifin. bola keluar juga. Yang bola ada. Jadi bukan dia. Nanti sebelum datang dia datang dia pakai layang lebih banyak jadi dia daripada yang BTS gitu ya. macam asisten sama enggak bukan tenaga tukang gali. Jadi Baik, saya sudah aktif nih Bapak Ibu sekalian. Sebentar,
Ini lagi buka filenya yang tadi. Sabar ya. Sabar sampai kita bergelar Sabariyah atau Sabarudin. Oke. Bentar. Saya kirim dulu. Teman-teman yang WA saya sabar dulu, belum bisa saya balas WA-nya. Karena kita sedang belajar admin. Oke. Nah, udah. Kita tinggal gas lagi, Bapak Ibu sekalian. Berarti menggunakan apa tempat adik-adik? Baik. Ini dia. Kita buka materinya. Bentar. Nah, ini dia. Jadi Bapak Ibu bisa nanti membacanya dengan seksama dari Melvi Kohos. Oke, udah siap. Gas lagi. Baik. Adik, Iya. bisa di-share link. Oke, ini dia. Abang Silakan Bapak Ibu. Kelihatan Pak. Dan kita berbicara besar-besar. Sudah jelas. Udah jelas. Ditulis Pak jawabannya di situ dikasih warna. Oh ya, bentar. Nanti kita ini kebetulan yang PDF yang saya share. Oke, silakan nih siapa yang mau berkontribusi untuk membacanya, silakan. Ya. Boleh. Abdullah merupakan guru yang selalu memberikan refleksi pada setiap akhir pembelajaran. Pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh Pak Abdullah terkait penanaman nilai kejujuran pada pelaksanaan jual beli. Teknik refleksi yang paling tepat untuk dilakukan oleh Pak Abdullah di sini berarti kata kuncinya penanaman nilai kejujuran dan pelaksanaan jual beli ya. Refleksi, teknik refleksi. Iya. Nah, melakukan refleksi dengan memberikan gambaran kejujuran dalam proses jual beli. Refleksi bukan refleksi karena di sana ada teknik refleksi Coba Bapak Ibu. Jawabannya apa? Berapa A ya. Oke, jawabannya adalah bentar. Udah fix itu jawabannya A, Bapak Ibu. Kalau saya B asesmen. Kalau Ibu B. Alasannya? Di situ ada kata setiap akhir pembelajaran Pak. Jadi kita memberikan penilaian kepada siswa terkait kejujuran yang dilakukan dalam proses jual beli. Iya. Atau fungsinya untuk refleksi pada setiap akhir pembelajaran Pak. Kata kuncinya pada setiap akhir pembelajaran. Pembelajaran asesmen Pak. Penyebaran. Nah, menurut Uni Ira apa jawabannya? Karena dalam refleksi itu tuh di akhir pembelajaran dalam kejujurannya itu kita memberikan gambaran kejujuran dalam proses jual beli sebagaimana seorang guru itu menanyakan kepada siswanya bagaimana perasaannya selama mengikuti metode tersebut. Nah,
Review ya, Bu, ya. mereview. Kalau saya kayaknya ini Pak Melvi. Nah, ini. Jawabannya apa, Pak? Pak. Di situ April. kata kuncinya kan bahwa benar tadi refleksi itu refleksi dilakukan di setiap akhir. Namun yang direfleksi apa di situ? Yaitu penanaman nilai kejujuran. Nah, untuk menanamkan nilai kejujuran itu butuh biasanya pembiasaan agar berlaku jujur harus selalu dilakukan dalam proses jual beli seperti itu. Baik, sekarang saya pertegas nih soalnya. Pak Asbullah merupakan guru yang selalu memberikan refleksi. Pak Asbullah merupakan guru yang selalu memberikan refleksi pada setiap akhir PBM. Pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh Pak Abdullah terkait penanaman nilai kejujuran pada pelaksanaan jual beli. Teknik refleksi yang paling tepat. Ini teknik refleksi. Teknik refleksi yang paling tepat untuk dilakukan Pak Asbullah itu teknik refleksi. Nah, kalau A ini melakukan refleksi dan memberikan gambaran kejujuran dalam proses jual beli. Ini gambaran kejujuran. Kalau menurut saya belum masuk nih Ira. Kalau poin A itu gambaran kejujuran dalam proses jual beli. Di sini yang ditanya teknik refleksi yang paling tepat untuk dilakukan oleh Pak Asbullah ini dalam rangka menanamkan kejujuran, penanaman nilai kejujuran. Yang kedua assessment, yang ketiga action, yang keempat reinforcement penguatan. Action ini memerintahkan, assessment ini penilaian. Kalau yang drill menyampaikan bahwa pembiasaan berlaku jujur harus selalu dilakukan dalam proses jual beli. Sedikit mohon bicara Pak. Ini Silakan. refleksi ini kan kegiatan refleksi pembelajaran kan nanti akan diperoleh informasi positif dan negatif mengenai kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan. Nah, di sana kan kita menanamkan nilai kejujuran. Nah, di sana kita mengetahui. Di kayaknya deh Pak. Ini. Jadi Kalau menurut saya B, Pak. Pak. Sebentar kita dengarkan dulu Bu Ira ngomong. Silakan Bu Ira. Nah, jadi kalau dalam merefleksi pembelajaran itu kan kita melakukan penilaian. Nah, di sana kita bagaimana kita nantinya akan meningkatkan kualitas pembelajaran tersebut. Nah, hasil refleksi pembelajaran itu mungkin kita lihat melalui observasinya. Nah, jadi mungkin yang didengarkan nomor A itu kita mereflektifkan, melakukan refleksi itulah gunanya untuk bagaimana penanaman nilai kejujurannya. Jadi lebih arah yang mungkin yang E juga itu juga tepat, tapi yang arah ketepatannya mungkin ke A itu penilaian saya Pak. Kemarin dijawab apa Bu Ira? Kalau salah kemarin A. Ya, saya A juga. Ya. Karena refleksi memberikan gambaran semuanya, gambaran kejujurannya. Di kelompok Menurut saya B, Pak. Nah, Pak, oke, siap. Kalau Bapak yang menjawab tadi siapa? Pak siapa? Silakan Pak. D. Kalau saya D, Pak. Semin. Mas Iqbal D. D. Satu lagi Pak, di dalam dibahas juga di dalam kelompok yang kita kebetulan duduk. Ya, memang di kelompok teman-teman yang sudah lulus itu memang gambaran seperti itu ya. Gitu. Bentar. Gambaran yang itu. Terkait penanaman nilai kejujuran pada pelaksanaan jual beli, teknik refleksi yang paling tepat untuk dilakukan oleh Pak Abdullah atau Pak Asbullah ini adalah reflektif, melakukan refleksi dengan memberikan gambaran kejujuran dalam proses jual beli, melakukan refleksi dengan memberikan gambaran kejujuran dalam proses jual beli.
Tapi Kak, kalau gambaran gimana kita mau refleksinya? Bentar. Soalnya saya juga nggak tahu nih isinya nih Bapak Ibu. Kalau saya juga setujunya apa? Setuju A, Bu Ari? Ya, karena kalau menurut saya ini dari penjelasan soalnya itu kan pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pak Abdullah itu terkait penanaman nilai kejujuran dan dia melakukan refleksi itu kan di akhir pembelajaran. Artinya dari pertanyaannya, teknik refleksi yang paling tepat untuk dilakukan oleh Pak Abdullah adalah berarti otomatis yang ditanya itu kan kegiatan terakhir pembelajarannya ini yang mana yang bisa ia lakukan sebagai refleksinya kayak gitu. Nah jadi menurut saya itu melakukan refleksi memberikan gambaran dalam jadi kan anak-anak itu mengamati gambar ada orang yang sedang menimbang dengan jujur, ada yang menimbang dengan curang, dia mengklasifikasi nilai itu kan banyak tekniknya. Intinya di sini kalau CD dan itu menurut saya nggak bisa dilakukan di akhir pembelajaran. intinya di sini ada kata kunci Bapak Ibu. Di sini kan yang ditanya teknik refleksi, ya kan? Kalau refleksi otomatis nanti dilakukan di akhir PBN. Refleksi itu kan nggak cuma dalam, maaf Pak, refleksi itu kan kita harus tahu dulu refleksi itu apa. Bahwa refleksi itu kan maksudnya seperti penguatan kembali, seperti mengulang kembali seperti itu kan Pak, agar lebih paham kembali gitu kan. Ada bermacam-macam proses refleksi, tidak berkenaan dengan satu teknik gitu. Refleksi bisa dengan kita memberikan latihan itu berarti dia bisa misalkan untuk mengetahui tingkat kita apakah dengan membeli latihan itu tambah menguatkan materi yang sudah diajarkan, atau mungkin dengan penguatan misalkan penambahan dalil-dalil dan lain sebenarnya bisa semua sebenarnya. Tapi kan di sini yang kata kuncinya itu masalahnya refleksinya itu untuk menanamkan nilai kejujuran itu kan Pak. Iya betul. Itu yang nggak sulit itu. Ya, mengkoneksikan dua kalimat ini nih yang saya blok ini. Pertama penanaman nilai, yang kedua teknik refleksi, iya kan? Iya, kita harus tahu dulu Ini di kelompok kecil sudah dibahas. Di kelompok kecil sudah dibahas. Kami udah bahas. Jadi ini jawaban kami kemarin. Gitu. Saya baru sumber yang kita apa yang kami Baik, ini tentu teman-teman yang ray taker yang udah membahas gitu ya. Iya. Baik Bapak Ibu Soal sekalian. itu kan ada penjelasan kalau Pak Asbunullah memberikan refleksi pada setiap akhir pelajaran. Ya. Jadi sekalian benar semua pendapat bicara apa? Jangan bisik. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, teman-teman di sini kan nyampur nih, ada yang retaker, kemudian ada juga yang baru akan memulai ujian. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian, soal-soal macam beginilah nanti yang akan kita hadapi, walaupun bukan ini soalnya mungkin nanti yang akan kita temukan, tetapi kita akan dihadapkan oleh perang pemikiran gitu, perang pemikiran menentukan jawaban yang benar. Nah, jawaban yang benar. Nah, jadi di sini tentu kita harus cari dulu kata kuncinya. Kata kunci di sini terkait dengan di sini yang ditanya teknik refleksi. Teknik refleksi. Kemudian juga ada satu kata kunci lagi, pembelajaran telah dilaksanakan oleh Pak Abdullah terkait penanaman nilai kejujuran. Penanaman nilai kejujuran satu, kata kemudian teknik refleksi. Teknik refleksi apa yang harus dilakukan terkait penanaman nilai kejujuran itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini ada refleksi, ada assessment, action, reinforcement, dan drill. Nah, di poin A ada refleksi.
Di poin A ada refleksi. Melakukan refleksi dengan memberikan gambaran melakukan refleksi dengan memberikan gambaran kejujuran dalam proses jual beli. Gambaran kejujuran. Melakukan refleksi dengan memberikan gambaran kejujuran dalam proses jual beli. Kedua, memberikan penilaian kepada siswa terkait praktik kejujuran yang dilakukan pada proses jual beli. Yang ketiga, action, memberikan perintah kepada siswa untuk berlaku jujur dalam jual beli. Ini nggak masuk nih, action, perintah. Reinforcement dengan melakukan penguatan melalui penyampaian dalil-dalil kejujuran, ini juga tidak. Yang drill, menyampaikan bahwa kebiasaan berlaku jujur harus selalu dilakukan dalam proses jual beli. Menyampaikan bahwa pembiasaan berlaku jujur harus selalu dilakukan dalam proses jual beli. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, dari pendapat-pendapat kita tadi, Bapak Ibu sekalian, dari pendapat-pendapat kita tadi, plus juga sudah dibahas oleh teman-teman di grup-grup kecilnya, dengan teman-teman yang sudah lulus dan juga dengan teman-teman yang retaker, maka jawabannya di sini pilihannya ada di A. Refleksi melakukan teknik yang dilakukan oleh Pak Asbullah ini melakukan refleksi dengan memberikan gambaran kejujuran dalam proses jual beli. Gambaran kejujuran dalam proses jual beli. Ada pendapat lain, silakan. Mohon Pak, izin Pak. Ya, silakan Pak Mul. Ini Pak, kalau saya ada sedikit keraguan untuk jawaban A Pak, karena menggunakan, kan ini terjebak kita dengan kata-kata melakukan refleksi. Padahal untuk option B, C, dan D sampai D pun mungkin seharusnya bisa juga kita gunakan melakukan misalnya assessment, lakukan refleksi dengan memberikan penilaian, dan C, action, melakukan refleksi dengan meminta kepada siswa, sampai saya bisa juga digunakan atau dimasukkan kalimat refleksi. Dan saya nampaknya lebih setuju isinya ke D Pak, karena nilai itu kan sifatnya lebih ke sikap anak kan. Jadi mungkin sikap anak ini lebih dia mungkin akan merasakan lebih yakin ya dengan nilai itu kalau seandainya ada dalil, misalnya dalil Al-Quran saya sampaikan mungkin, atau dalil hadis mungkin tentang kejujuran dalam jual beli, bagaimana Rasulullah mungkin jujur dalam jual beli sehingga dia dikenal, mungkin itu lebih tepatnya Pak. Benar. Karena kalau saya lihat dari awal tuh terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Di modul kita terkait pembahasan refleksi ini ada nggak? Di modul kita terkait pembahasan refleksi ini ada nggak Bapak Ibu? Ada. Di halaman berapa? Di sini cari sumbernya dari yang tentang refleksi pembelajaran, tujuan, manfaat, dan contohnya. Bicara ya Pak. Silakan. Di mana dalam refleksi pembelajaran itu kan dilakukan oleh guru dan siswa merasakan manfaat dari aktivitas. Nah, dilakukannya refleksi pembelajaran itu ini ada 8 poin. Nah, poin ini bisa terpahami mungkin ya Bapak Ibu, kita telah bersama-sama. Di mana tujuan refleksi yang pertama yaitu mengetahui minat para siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran secara nyata. Yang kedua tujuannya itu melakukan pengukuran penerapan model metode dalam pembelajaran itu. Kan ini kan ditanyanya tentang refleksi itu. Nah, jadi metode yang kita gunakan sebelum kita melakukan refleksi itu mungkin ada. Nah, jadi melakukan pengukuran penerapan model metode, strategi, dan teknik pembelajaran terhadap tingkat keberhasilan yang telah dilakukan oleh guru itu merupakan salah satu tujuannya. Yang ketiga lagi tujuannya mengidentifikasi dan mengevaluasi apa yang guru telah lakukan dalam menyampaikan materi dan penguasaan kelas. Nah, di dalam refleksi yang dilakukan, teknik yang dilakukan refleksi oleh Pak Abdullah itu kan dia kan di akhir pembelajarannya itu refleksinya, guna refleksi itu yang ditanyanya. Kalau kita umpamanya kalau kita pilih drill itu kan latihan. Kalau dalam latihan itu mungkin jenis penilaian sebelum kita melakukan refleksi. Ini sesudah kita melakukan drill itu baru kita lakukan
refleksinya. Jadi lah terlingkup ke dalam refleksi drill itu. Jadi kalau dilihat dari tujuan refleksi tersebut, mungkin yang itu untuk menguatkan jawaban nomor 1 ya Pak. Itu Ya. jawaban 1. Baik. Makasih Wira. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kalau poin E, di situ kan drill. Metode drill ini mengulang-ulang ya. Betul nggak Bapak Ibu? Ya. Iya. Ya. Mengulang-ulang, apakah yang dimaksud mengulang-ulang perilaku jujur dalam jual beli, atau mengulang-ulang menyampaikan. Jadi perlu juga kita bahas kalimat drill. Drill itu kan mengulang-ulang. Biasanya kalau mengulang-ulang yang dimaksud adalah mengulang-ulang inti daripada materinya. Materi di sini kan berlaku jujur dalam jual beli. Apakah yang dimaksud tuh mengulang-ulang jual belinya, mengulang-ulang praktek jual belinya, atau mengulang-ulang menyampaikan penyampaiannya yang berulang-ulang. Nah, ini satu. Yang ditargetkan di atas adalah penanaman nilai kejujuran, kemudian teknik refleksi, dan itu. Nah, ini menjadi penting, jadi pemikiran kita bersama Bapak Ibu sekalian. Dari dari option yang ada ini, yang ragu kita kan antara A dan E, betul tidak? Ada juga tadi yang menjawab D, reinforcement, penguatan, melakukan penguatan melalui penyampaian dalil-dalil. Ada tadi Bapak katakan penyampaian dalil-dalil kejujuran dalam jual beli. Sedangkan kita di sini adalah yang ingin kita tetapkan adalah di sini teknik refleksi gitu kan. Sebenarnya semua pendapat Bapak Ibu benar, tetapi kita di sini mencari jawaban yang paling tepat sesuai dengan konteks daripada soal ini sendiri. Gitu ya. Baik, begini Bapak Ibu sekalian, kita pilih A. Dari argumentasi tadi kita pilih A karena di sini ada teknik refleksi. Teknik refleksi yang bisa dilakukan oleh Pak Asbullah itu adalah dengan melakukan refleksi, dengan memberikan gambaran kejujuran dalam proses jual beli. Gambaran kejujuran dalam proses jual beli. Gitu. Diceritakanlah di dalam jual beli apa yang harus dilakukan, perilaku jujur seorang penjual, perilaku jujur seorang pembeli itu di akhir pembelajaran disampaikan, di akhir pembelajaran. Refleksi itu kan di akhir pembelajaran. Baik, untuk poin ini kita skip dulu ya Bapak Ibu. Iya. Yang poin nomor 1 tadi udah oke. Assalamualaikum. Salam. Ya tadi Pak yang saya setuju tadi dengan apa memberikan gambaran kejujuran. Memberi gambaran kejujuran kan bisa dengan menyampaikan dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran. Atau bisa dengan menceritakan kisah Nabi Muhammad SAW di dalam berdagang. Jadi di dalam gambaran kejujuran itu bisa juga nanti penguatan itu maksudnya ya. Iya Pak ya. Oke, baik. Kita skip, kita masuk soal nomor 3 Bapak Ibu. Jadi yang betulnya tadi apa? Ini skip dulu Pak. Skip Iya. dulu ya. Ya, kita skip dulu. Ini lama, bahas semuanya nih. Kita khawatirnya nanti habis kita di poin itu Pak, nanti. nomor 1 jawabannya apa tadi Pak? Nomor Skip juga. Nah, nomor 1 tadi apa tadi? Diwarnai boleh Pak kalau yang betul itu Pak, dikasih merah ataupun kuning gitu Pak. Enggak, sebentar. Nomor 1 tadi apa? C. Oke. Boleh jadi belum Pak? Yang kecuali tadi ya. Iya, kecuali C. Ya, yang kecualinya C ya. Oke. Baik. Bisa. Mohon izin Pak. Oh tak bisa ya. Ya, gimana Pak? Ya, untuk soal nomor 2 supaya tidak meragukan, Pak Hasbullah di awal Pak Hasbullah, di tengah sama di akhir udah Pak Abdullah gitu Pak. Iya, ini salah itu tuh. Pak
Pak Asbullah, ini saya yang salah. Salahnya Itu namanya saya yang salah itu. Jadi kalau Asbullah di awal, di tengah, Asbullah di akhir. Ya, dia sama sebenarnya, bukan dua orang, ini satu orang orangnya. Oke ya. Oke ya Pak ya. Ya, Bapak. Oke. Baik. Mana dia? Nomor 3 nih. Saya baca ya. Anu ya teman-teman. Ini boleh saya yang baca Bapak Ibu? Boleh, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang siswa sudah 5 hari tidak masuk sekolah karena sakit. Sementara ujian sekolah sudah semakin dekat waktunya. Sehingga siswa tersebut malas belajar. Sebagai wali kelas, apa yang Bapak Ibu lakukan? A. Memotivasi siswa tersebut agar lebih semangat belajar ketertinggalannya dalam pembelajaran. B. Meminta siswa tersebut bertanya kepada teman-temannya apa yang dipelajari saat dia sakit. C. Meminta orang tua siswa tersebut mengikutkan pelajaran tambahan di luar sekolah. D. Memberi tugas-tugas tambahan secara khusus kepada siswa tersebut untuk dikerjakan di rumah. E. Meminta siswa-siswa lain untuk mengajak siswa tersebut belajar bersama dalam kelompok. Beginilah opsinya Bapak Ibu. Dan kapan yang kapaloa itu? Kalau A memotivasi siswa tersebut agar lebih semangat belajar ketertinggalannya dalam pelajaran. Semangat ya, motivasi dia terus. Yang kedua, meminta siswa tersebut bertanya. Tanya ke kawan-kawan pelajarkan yang tiga. Oh, kan? C. Meminta orang tukang guru itu belajar. Gurunya Luar bahasa daerah. Ya, les gitu kan. D. Memberi tugas-tugas tambahan secara khusus. Kepada mungkin makin stres. Ya. Meminta siswa-siswa lain mengajak siswa tersebut belajar bersama dan berkelompok. Kira-kira mana yang paling betul? Yang paling betul. Bapak Ibu, kalau ketemu soal macam ini, bentar. Kalau ketemu soal macam beginian, kalau ada sesuatu kebiasaan yang Bapak Ibu lakukan, kebiasaan kita ini kan beda-beda, betul enggak? Ya. Jangan jawaban. Bentar, dengarkan saya dulu. Jawabannya adalah jawaban idealis. Jangan jawaban seperti yang Bapak Ibu biasa lakukan. Kira-kira paham tuh? Nah, di sini kita jawaban paling idealis Bapak Ibu. Pak. Ya karena kata kuncinya itu sebagai wali kelas. Iya. Ya, jadi sebagai wali kelas. Kemudian tidak semangat. Kuncinya siswa malas belajar. Akhirnya kita sebagai guru harus memotivasi. Iya, harus selalu memotivasi siswanya. Kalau meminta siswa lain untuk mengajak kan belum tentu dia. Ya, berarti kita lepas tangan. Iya, itu bukan gurunya. Kalau meminta siswa tersebut bertanya kepada teman-temannya enggak juga? Iya, Berarti kita tak bertanggung jawab, Pak. Sebagai wali kelas. Kalau dia sebagai wali kelas motivasi siswa tersebut. Iya, motivasi. Ngasih tugas enggak juga ya? Ngasih tugas Enggak lah, Pak. Tidak. Masuk dia. Tidak dikerjakan. Kita cek di struktur soalnya itu. Dia itu udah 5 hari enggak masuk. Kemudian waktunya udah makin dekat. Siswa tersebut malas belajar. Sebagai wali kelas, kita wali kelas nih. Iya. Kita menghadapi anak yang dia udah malas 5 hari udah masuk. Sudah nggak ada motivasi. Jadi Pak Remelpi kan sama dengan kita. Ketika kita malas kan Pak Remelpi selalu kasih motivasi. Ayo. Nah, ketika kita udah melemah, Bapak selalu motivasi Bapak yang kita. motivasi. Harusnya Akhirnya kita tugas lagi. Oke. Iya, Pak. Nah, sepakat nih para ulama. Iya, Bapak memotivasi. Ini motivasi ya. Iya. Oke. Ada argumentasi lain, silakan. Tidak ada, Pak. Kayaknya sama semua. Kayaknya nggak ada, Pak.
Baik, kalau langsung, begitu Pak. memberikan motivasi kepada siswa tersebut agar lebih semangat belajar, ketertinggalannya dalam belajar. Oke lah kalau begitu. Oke lah kalau begitu. Kita masuk. Nah, ini masuk nih yang konstruktivistik. Kita ini awas kalau nggak dapat nih. Kata kunci behavioristik apa? Stimulus dan respon ya. Kalau konstruktivistik membangun sendiri. sebagai fasilitator. Kalau Dia lebih pada fasilitator dan kalau kognitivistik, Tugas yang berpikir itu Pak kompleks. belajar sesuai dengan urutan umur itu Pak yang menurut oh ya urutan Memberikan proses kalau humanistik memanusiakan manusia, ini menyemangati. ini mulai dari zaman Katumba sampai zaman Parica itu tuh humanistik apa manusia Memanusiakan manusia. enggak maksudnya harus jelas dulu dong konsepnya humanistik itu kayak apa gitu kan. Oke, kalau sosial dari belajar sosial apa? meniru Pak. Meniru kudu imitasi. Meniru. Hari sekarang bapak-bapak yang baca soalnya lagi, bapak siapa nih yang bisa Jawabannya apa? sebentar baca dulu. Jangan langsung jawab. Silakan baca. Tolong anak yang mengiak-ngiak di mute dulu. Mikrofonnya. Siapa konstruktivistik? Silakan baca. Pak. Silakan Pak. Pelajaran PAI di sekolah dasar. Dimutkan Ya. Bu anaknya Bu. B. Masya Allah. Bu, tolong Bu. Silakan Pak. Anak sia tuh anak sia tuh. Pada kegiatan pembelajaran PAI di sekolah dasar, guru melakukan kolaborasi dengan ustaz yang pasti baca Al-Quran. Ya. Guru meminta peserta didik untuk memperhatikan bacaan protokol Al-Quran yang dibacakan ustaz tersebut. Ya. Setelah selesai memperhatikan bacaan ustaz, peserta didik dipersilakan untuk mencoba menirukan tilawah Al-Quran seperti yang dicontohkan oleh ustaz. Berdasarkan deskripsi kegiatan tersebut, dari pelajaran yang digunakan oleh guru dan peserta didik adalah meniru ya. Ya, meniru. Kata kunci ada kata kata kuncinya apa itu bagi ya? dan dari humanistik apa? Meniru ustadz. Meniru Pak. Kata kuncinya meniru ya. Mencontohkan. Berarti apa Pak Ibnu Sina? Sosial ya? Ya, Dari belajar sosial. Teori belajar Sosial. Oke, tandain Bapak Ibu. Karena ada kata kuncinya apa tadi? meniru, mencoba. Coba. Oke, siap. Jawabannya adalah A. Ingat Bapak Ibu, kata kunci dari masing-masing teori itu jangan lupa-lupa lagi. Teori belajar sosial itu menirukan, apalagi mencontoh, Contoh, modeling, imitasi, imitation. Wah, meniru, mantap. Kalau konstruktivistik, siswa sendiri membangun itu sebagai fasilitator. guru sebagai fasilitator. Tapi hampir sama ya Bapak, kalau guru sebagai fasilitator sama humanistik ini kan juga ada. Ya, tetapi kalau konstruktivistik itu kan siswa itu menemukan fakta-fakta, data-data dan dia menyusun sendiri konsep-konsep. Guru hanya fasilitator. Sedangkan kalau humanistik itu begini, guru juga sebagai fasilitator, tetapi lebih ke siswa itu sendiri. Bahwa pembelajaran dan pendidikan itu proses belajar diarahkan kepada menghargai aspek kemanusiaannya. Kira gitulah. Kalau behavioristik itu ke tingkah laku gitu ya. Laku respon. Stimulus respon diharapkan pembelajaran itu perubahan tingkah laku gitu kan.
Nah, kalau kognitivis itu pembelajaran itu harus disesuaikan dengan tingkatan tingkatan umurnya. Oke, kita skip dan kita lanjutkan dulu lah. Kita skip ya. Silakan Bapak Ibu baca. Nomor 5. Silakan Pak. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, rasa malu atau haya itu sebagian dari iman. Rasa malu yang dimiliki seseorang akan mendorong dia untuk senantiasa menjaga perilakunya, baik di depan manusia maupun di depan Allah. Dengan demikian, ada beberapa implikasi akhlakul karimah yang ditimbulkan dari sikap malu sebagaimana berikut, kecuali melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai pegawai dengan baik, menghindari perbuatan yang dibenci orang lain, C. menghindari diri dari perbuatan maksiat, D. menunaikan sholat wajib dengan tepat waktu, E. menunjukkan ibadah kepada orang lain, kecuali menunjukkan ibadah kepada orang lain ya. Ini oke lah. Menunjukkan ibadah kepada. Udah, coba kita telusuri dulu, benar atau gimana nih? Mana tahu kan? Benar Pak. Benar ya. Iya, malu Pak. Nah, malu ya. Ini yang ditanya Pegawai ini kan implikasi ada tugas dan kewajibannya, implikasi akhlakul karimah ini. Malu al-haya. Oke, next. Perhatikan KD dan IPK berikut ini. Silakan Bapak Ibu yang baca. Saya Pak. Silakan, Dinda. Perhatikan KD dan IPK berikut ini. KD memahami makna iman kepada Allah berdasarkan pengamatan terhadap dirinya dan alam sekitar. IPK setelah proses pembelajaran dengan menggunakan model discovery learning, siswa dapat menjelaskan iman kepada Allah, Tuhan yang Maha Pencipta. Untuk mencapai IPK dan KD di atas, sumber belajar kontroversial adalah Kontroversial ya? Apa? Konvensional. Sorry, salah ketik ya. Konvensional. Kalau kontroversi itu lain lagi ya. Konvensional. Sumber belajar konvensionalnya apa itu? Tradisional. Film Hari Kiamat, B. Rekaman ceramah, C. Alam sekitar, D. Video tentang penciptaan, E. Gambar animasi bumi. C. Alam Sekitar ya. Alam sekitar. Kalau yang lainnya kan memakai TIK semuanya. Iya, kalau yang lain itu pakai TK. Dia mengamati ceritanya, pengamatan. Nah, kalau yang konvensional atau yang tradisional, tentulah tidak mengamati film, tentulah tidak mengamati rekaman ceramah, tentulah tidak mengamati video, tentulah tidak mengamati gambar animasi, tapi yang diamatinya adalah alam sekitar. Lihatlah langit, lihatlah lautan, lihatlah sawah, lihatlah ini, lihatlah Bapak Ibu. Jadi alam sekitar ya Bapak Ibu ya. Oke lah kalau begitu. Alam sekitar berarti ini. Pak. Oke, dan kita lanjut. Zakat merupakan rukun Islam. Saya Pak. Silakan, Bu Fit. Merupakan rukun Islam yang memiliki fungsi sosial pada pemberdayaan masyarakat Muslim kurang mampu agar mereka kelak lebih mandiri dalam memilih kebutuhan ekonominya. Dalam rangka memenuhi fungsi sosial zakat tersebut, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas membuat program zakat dalam bentuk pemberian modal usaha kepada pedagang atau pengusaha kecil dan sekaligus memberikan pendampingan kepada para mustahik sehingga usahanya dapat berkembang dan mampu memenuhi kebutuhan sendiri. Penyaluran zakat seperti ini termasuk ke dalam zakat A. Profesional, B. Tijarah, C. Rikas, D. Mal, E. Produktif.
produktif. Sepakat produktif. Iya. Yang modal itu Bapak. Oke, sebentar. Modal usaha kata Jadi kuncinya. untuk kata kuncinya ada di situ Modal Bapak Ibu. modal usaha. Berarti kalau modal usaha berarti Produktif. zakat produktif. Produktif Ya, pemberian untuk modal usaha. Tapi ada produktif kan dibagi menjadi dua itu ya Bapak. Ya, Maka kita juga harus hati-hati nanti kalau Hati-hati. ada soal Ya, produktif. bahwa produktif itu juga ada dua, nanti jangan terjebak nanti dengan soal itu. kreatif. produktif kreatif dengan produktif tradisional Bapak. Ya, produktif tradisional dan produktif kreatif. Kalau produktif tradisional apa contohnya? Contohnya pemberian barang itu Bapak, seperti kambing, sapi, Pemberian untuk Modal. Iya, kalau kreatif Alat itu pertukangan. modal. Kalau produktif apa namanya itu kalau Konsumtif produktif? tradisional. Oh, itu konsumtif tradisional itu zakat biasa. zakat biasa. Betul. Oke, coba ini ada dua atau tiga biji lagi nih. Silakan Bapak Ibu. Bu Marlilawati, monggo. 8. Ada seorang pengusaha besar namanya Rahmat. Karena sifat kasih sayangnya, ia dikenal sebagai orang yang sangat baik. Selain taat dalam beribadah, dia juga sangat dermawan. Begitu banyak uang yang dikeluarkan untuk membantu orang-orang miskin. Usahanya terus berkembang karena koleganya bertambah banyak dan disenangi oleh setiap orang. Sehingga harga itu tekan. Kisah tersebut membuktikan bahwa sifat kasih sayang akan kembali manfaatnya kepada dirinya sendiri. Seperti pepatah mengatakan, Siapa yang menanam maka ia akan bentar. Ini peribahasa ini ya. Iya. Peribahasa arti kata si Rahmat ini usahanya berkembang gitu ya. Koleganya pertambahannya jadi senang. Dari Menepu air di dulang, enggak. Kemudian buah tidak akan jauh dari pohon, enggak. Barang siapa yang menanam, maka ia akan menuai. angin maka akan menuai Ya, badai. Berarti itu dia. Barang siapa yang menanam, maka ia akan menuai. Kalau yang D juga enggak, siapa yang menabur angin, maka akan menuai badai. Itu negatif konotasinya tuh. Ya, siapa yang berbuat culas, dia akan menerima akibatnya. Itulah siapa yang menabur angin, dia kan. Ya ini enggak jelas. Karena nilai setitik rusak susu sebelanga, enggak juga. Aduh. Nah, jadi itu ya Bapak Ibu ya. Siap. Bolehlah 2 biji lagi nih ya. Iya Bapak. Monggo. Silakan baca. Dalam kegiatan pembelajaran, guru berulang-ulang memberikan contoh bacaan Quran surah Al-Asri. yang fasih. Peserta didik diminta berlatih menirukan ucapan pelafalan yang dicontohkan oleh guru. Tidak segan-segan memberikan pujian kepada siswa yang sudah pasti melafalkan Quran surah Al-Asr, dan sebaliknya memberikan teguran kepada peserta didik yang masih salah dalam melafalkan surah Al-Asr. Berdasarkan deskripsi kegiatan tersebut, teori belajar apa yang digunakan oleh guru dan peserta didik? A. Kognitif didik. B. Teori belajar sosial. C. Behavioristik. D. Humanistik. E. Konstruktivistik.
Behavioristik. Behavioristik. Betul Bapak Ibu. Behavioristik. Karena berulang-ulang ujian sekiranya tidak sekedar memberikan sesuatu. Ya. Kalau fasad dan sebaliknya memberikan yang sudah pasti. Jadi kalau behavioristik itu ada respon dan ada. memang di sini ada pengecohnya Bapak. Ada yang pertama guru berulang-ulang memberikan contoh kan seakan-akan seperti yang belajar sosial. Ya itu tadi makanya saya blok tadi. Iya. Yang menirukan. Itu ada Karena dua dia maka kita berkecap. Ya, mengirimkan ucapan. Iya. Itu juga teori belajar sosial. Iya. Nah ini Kemudian Anda memberikan pujian memberikan pujian itulah fasad dan memberikan hiburan ini kan behavioristik. Nah, yang menjadi Pak Peru. kalimat yang menjadi kalimat kunci betul di sini apakah yang saya blok ini Bapak Ibu? Iya, Bapak iya. Tidak segan-segan memberikan pujian ini kan stimulus. Itu Ya. penguatannya Penguatannya ya. Iya. Berarti jawabannya sepakat kita ini ya. Behavioristik ya. Ya. Behavioristik. Terbiasa mulutnya. Kalau behavioristik kan aduh pikiran jadi kemana. Gila, biar gak ngantuk. Kalau biar gak ngantuk. Oke, jelas itu. Yang terakhir silakan. Pak Sulaiman. Saya Pak. Monggo Bu Harnita Ismu. Mak Ismuki, Ismi Harnita. Ya. Ya, makasih Pak. Pak Sulaiman melakukan PTK mengenai penggunaan media audiovisual untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran peserta didik. Setelah seluruh data terkumpul, langkah selanjutnya adalah analisis data. Teknik analisis data yang digunakan Pak Abdullah adalah A. Kualitatif, B. Perbandingan, C. Kualitatif dan kuantitatif, D. Kuantitatif, E. Korelasi. Korelasi, ya Pak. Buka tuh teknik analisis data di modul. Kualitatif Bapak. Apa? Kualitatif yang A. Yang A, Kualitatif ya. ya Pak. Ketika Menggunakan mengenai penggunaan Iya, karena bahwa kualitatif Karena dia analisis, Pak. iya analisis berupa data. narasi. Kalau data itu berupa narasi, kalau kuantitatif itu kan berupa sudah objeknya datanya berupa angka, penghitungan. Kalau menurut saya kualitatif dan kuantitatif. Kan teknis analisa data kan ada dua, kualitatif sama kuantitatif. kuantitatif. Ya, Kalau dicampur kan ada deskriptatif atau apa itu? Kan deskriptif. tidak. Iya deskriptif. Tapi kan di sini nggak ada opsinya deskriptifnya. Deskriptif analisis Iya. apa nama itu kan menggambarkan analisis. Huruf Iya. HB3 halaman 61. Iya benar. B3 halaman 61. Isinya apa? HB3 halaman 61. Isinya apa ini? Kualitatif. Iya Kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif dan kuantitatif. Bentar. Pak Sulaiman melakukan PTK mengenai penggunaan media audiovisual untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran peserta didik. Meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran peserta didik. Telah data terkumpul. Kita kan tahu nih kualitatif. Ini yang ditanya teknik dan ini yang ditanyakan teknik Analisis data apa? kan teknik pengumpulan data ya. Ini yang ditanya teknik analisis data. Analisis data. Datanya setelah data terkumpul selanjutnya adalah analisis data. Analisis datanya kira-kira kalau untuk menguji kemampuan baca Quran kualitatif ya. Iya. Ya, kuantitatif. Kalau kita baca ini, dia Kualitatif kan ya. meningkatkan kemampuan membaca, bukan meningkatkan hasil belajar, ya kan?
Biasanya dalam PDK itu untuk analisis data kuantitatif hanya sebagai pelengkap aja. Ya. Kalau udah Pak dosen yang berpendapat, aku tidak ragu lagi lah. Iya Pak. Oke, selamat Rezi. Nah, baik, Bapak Ibu, saya mau buka link satu nih. Bentar. Saya mau buka link tryout. Mana dia tadi? Oke, sebentar Bapak Ibu, batch 2 ya. Aku ketik dulu lah batch 2. Oh, udah tahu. Judul itunya tryout makan malam nih. Pak, nanti ini tidak ada link YouTube yang bisa diputar kembali nggih? Bentar Bapak. Ada kelihatan? Ada Pak, ada. Ada Pak. Aku nggak bisa tulis ya. Nggak keluar itunya. Bentar Bapak Ibu. Waduh. Bentar ya. Teman-teman yang ada di grup itu bisa bisa dibuka linknya itu ada di link tryout WA kita. Link ini ada di grup WA kita. Oke. Melvi tempat tugas Mansa. Saya asal tulis aja dulu ya karena latihan gitu ya. Kemudian sumber salah sumber. Oke Bapak Ibu sekalian. Pak, mohon maaf tadi nomor 10 apa jawabannya Pak ya, kualitatif atau kualitatif dan kuantitatif? Kualitatif Bu. Kualitatif. Iya, kualitatif. Yang A Ibu. Bu, terima kasih Bu. Sumber. Sama-sama. Ini retaker. Masih ada retaker, oke nggak apa-apa. Yang retaker kayak maupun baru kayak kita. Kira-kira apa isinya ini? Baca dulu Bapak Ibu. Ini dulu. Ya. Ya Pak. Beberapa pendapat ulama mengenai definisi tafsir di antaranya adalah tafsir Pak. Bukan tafsir. Si Anu yang dicari kurang tepat. Pak yang berdasarkan ketiga definisi di atas, pernyataan yang kurang tepat. Yang kurang tepat terkait dengan tafsir. Oke. Mana yang kurang tepat? Nanti ada yang membacanya dong, please. Silakan. Buya Hamka yang bertulis dalam historiografi Indonesia menjelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia sejak abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi yang mendasarkan teori pada berita Cina dari zaman Arab. Ini di luar bahasa itunya. Oke, saya bacakan. Ya. Bahasa Persia. Nah, bahasa Persia. Keluar bahasa Persianya.
karena belajar Ini pelajaran yang aku ajarkan sama anakku di SMA tadi ini. Teori masuknya Islam ke Nusantara. Ada teori Gujarat, ada teori Persia, ada teori Makkah atau teori Arab, ada teori Cina. Mari kita cari isinya. Teori Arab. Teori Arab. Buya Hamka yang tertulis dalam tugas bahwa Islam masuk ke Indonesia sejak abad pertama Hijrah. Betul, abad ke-7 tuh, abad ke-7 Masehi yang berdasarkan teori pada berita Cina dari zaman Tang. Dalam catatan Tionghoa dijelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7, tepatnya di wilayah Sumatera dalam perkembangan perdagangan maritim Kerajaan Sriwijaya. Bapak Ibu tahu di mana tempat pertama kali Islam landing di Nusantara ini? Di Baros. Baros itu antara Singkil dan Sibolga. Kalau Bapak Ibu pergi ke Medan, menghadap Bapak Ibu ke arah selatan, 414 km, ketemulah sebuah daerah namanya Barus. Namanya Barusai dulu. Dia banyak memproduksi kapur barus atau kayu convert. Dan dalam teori, 4 teori yang tadi saya kemukakan, yang paling kuat teori itu adalah bahwa Islam sudah landing di Nusantara ini abad ke-7. Menurut Buya Hamka, T.W. Arnold, dan para pakar sejarah lainnya. Di sekolah, ntar saya baca materinya. Karena materi PAI kelas 12 soalnya. Nah, jadi teorinya teori Arab Bapak Ibu sekalian, atau yang disebut juga dengan teori Mekah. Oke Bapak Ibu, apa fakta sejarahnya? Ditemukannya makam Syekh Rukunuddin yang di batu nisannya dia meninggal pada tahun 672 Masehi. Kalau Syekh Rukunuddin meninggal 672 Masehi, kalau kita kaji, Nabi Muhammad lahir tahun 571 Masehi. Terus Nabi diangkat jadi Rasul tambah 40 tahun. 571 tambah 60. Jadi rentang waktu wafatnya Syekh Rukunuddin dengan berkembangnya Islam di Arab hampir bersamaan. Apa kesimpulannya dari teori ini? Islam sudah masuk ke Nusantara saat Rasulullah masih hidup. Islam masuk ke Nusantara bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya Islam di Madinah. Itu menurut teorinya Bapak Ibu sekalian. Dan abad ke-7 itu sudah ada perkampungan Arab Muslim di pantai barat Sumatera. Dan juga ada kota tertua di Nusantara yang seperti itu yang disebut dengan Barus. Itu adalah kota multi etnis. Ada orang India, ada orang Cina, ada orang Arab dan lain sebagainya. Oke, sepakat Bapak Ibu? Iya Bapak. Itu juga ada pertanyaan yang Islam masuk ke Indonesia yang melalui 2 jalur ya? Iya. Baik, berarti itu Samudra Pasai itu kan abad ke-13 tuh katanya berdiri. Sebelum Samudra Pasai berdiri Bapak Ibu, ada 2 kerajaan lagi sebelumnya itu, yaitu kerajaan Cempa dan Perla. Cikal bakal berdirinya Samudra Pasai. Itu jarang sekali di situ. Saya waktu belajar masa kecil dulu, taunya kita Islam itu masuk ke Nusantara abad ke-13, betul tidak? Tetapi sesungguhnya ketika kita makin ke sini berdasarkan hasil penelitian, fakta sejarah dan segala macam, ya barulah kita dapat ilmu bahwa Islam itu sudah ada abad ke-7. Oke, lanjut takwil secara bahasa. Silakan dibaca, siapa yang bisa baca? Bisa kerja di atas maksimal. Nggak kelihatan semua Pak. Nggak kelihatan semua? Iya. Coba baca. Terlalu besar Pak, maksudnya tadi. Terlalu besar. Iya nggak kelihatan bagian D-nya Pak. Oh ya, oke. Inilah silakan. Belum habis jawabannya, belum habis nampak. Oh ya. Nanti kita Kecilin lagi ya. Pak, kecilin lagi. Baca dulu, nanti di mana itunya kita geser ke atas. Begitu. Oh iya. Iya, begitu. Kira langsung dijawab. Enggak. Silakan dibaca. Baca dulu semuanya. Ayo membaca. Sekarang harus satu-satu yang membaca lagi. Semua kita membaca. Baca dalam hati. Yang nggak memperhatikan laptopnya atau yang nggak memperhatikan handphonenya nggak ikut membaca
Jawabannya E, Pak. Takwil adalah mengungkap makna batin dari beberapa ayat mutasyabihat dalam Al-Quran. Betulkah itu? Ya, Pak. Takwil merupakan upaya untuk menjelaskan sisi makna Al-Quran baik secara zahir maupun batin. Takwil adalah upaya mengungkap makna dari beberapa ayat muhkam dalam Al-Quran. Takwil adalah menjelaskan makna yang tersurat. Jika seorang melakukan kegiatan penafsiran, maka otomatis melakukan kegiatan penawwilan. Betulkah E? Takwil adalah mengungkap makna batin dari beberapa ayat mutasyabihat dalam Al-Quran. Sepakatkah kita, Bapak Ibu? Karena yang dikatakan itu yang ayat-ayat yang mutasyabihat. Ya, ayat-ayat mutasyabihat. Oke, kalau begitu kita next. Ini 10 butir cuman soalnya nih, karena ini yang kita kirim di teman-teman yang belum join di grup pembekalan dan tryout kita, belum mendaftarlah kalau nggak ikut. Kita 5 hari ke depan sampai hari ujian kita akan intensif latihan terus. Bagi yang baru gabung nanti saya kirimkan ulang linknya dan materi-materinya. Lanjut, silakan dibaca Bapak Ibu. Saya, Pak. Pernyataan diri. Holistik berikut ini. Pertanyaan ciri pembelajaran holistik berikut ini. Bentuk pembelajaran holistik adalah membentuk manusia sepenuhnya dan bentuknya. Materi pembelajaran holistik menanti satu. Jadi sepenuhnya mengasah rohani, spiritual, emosional, ekonomi, sosial, ketuhanan. Jadi belajar melakukan kontekstual. Jawabannya E, Bapak. Ini Jawabannya E. Dua. Ya, benar. 1, 2, 3. 1, 2, 4. Pembelajaran holistik. Holistik. Iya. Kelihatan. Nggak kelihatan. 1, 2, 4. Ini sorry, sebenarnya ini kalau di Google Form kan dia kayak gini. Sebenarnya kan harus diurutkan gitu ya. 1, 2. Sorry ya. Tapi nggak apa-apa ya. Nah, biar lebih mudah. Oke. Kode apa nih? Kode mukbran atau takdir mukbran. Takdir mukbran. Silakan. Dapat berubah. Terjadi tidak dapat berubah. Allah. Tidak ada siapapun yang mengetahui Jawabannya. Taat beriman. C, Pak. Mati dalam keadaan beriman. Ini dalam keadaan beriman. Oke, silakan lanjut. Pembelajaran remedial membantu mengatasi kesulitan belajar. Ya, tadi Pak. Iya. D, Bapak. D. A, B, C, D. Yang D, Pak. Pinggir meja D. A, B, C, atau D? D. Iya, kasih kesulitan belajar. Lanjut. Pak lanjut soalnya Pak. Oh iya, belum selesai toh. Tampilkan soalnya lagi Pak. Ini sudah ditampilkan soalnya. Nggak nampak. Kirim mail. Mungkin sinyalnya Ini berarti sinyalnya Bu. sinyalnya Bu. Sudah nampak Bu. Di sini Ini nampak. Iya, sudah sangat jelas. Nampak Bu. Coba diulangi lagi Bu orangnya aja. Nong kata anaknya. Oke lanjut. Lanjut baca ini. Sebab kamu jalan ini Bapak Ibu. Ayo.
Baca 3 butir lagi. Kriteria kesalahan sebuah hadis didasarkan pada 5 syarat, yaitu syaratnya bersambung, dan perawinya baik, C sama D sama Pak. Pak. Yang ya bersambung dengan di sini berkaitan dengan salah satu dari kelima syarat tersebut. Pak, sanadnya bersambung. Ya. Iya. Wah, ini sistem bunga nih. Sepanjang inikah soalnya Bapak Ibu? Silakan baca dulu. Berlaku Kemudian ruang titipan yang B Bapak. B sepertinya Pak. Ya, B pemegang adalah Keharamannya Haramannya mutlak. ya barang berkaitan boleh namun bisa. Iya tadi haramannya mutlak. Masuk masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Perkembangan Islam pemisahan daerah kekuasaan Islam yang kecuali A. Yang kecuali ya. Yang bukan ya, yang bukan termasuk. Ya, yang bukan Pak. Kan Umar bin Khattab itu masjid sama kutab itu termasuk. Oke, terakhir. IPK. Indikator tertentu Yang B Pak, jenis muatan bermuatan IPK bermuatan berarti jenis muatan. Jenis muatan. Iya Pak. Rat. Coba kita kirim. Bismillah. Bismillah. Mudah-mudahan. Lihat skor dulu. Insya Allah. Ya kan. Alhamdulillah. Kirim soal jawabannya Kak. Bapak Ibu, sebentar. Saya bentar. Saya ini dulu ya. Baca-baca. Bapak Ibu saya diperangkat dulu. Nah, bentar, kita ini dulu. Baik Bapak Ibu sekalian, itu tadi kita lihat itu baru sebelum soal yang kita bahas Bapak Ibu. Di grup itu adalah kita Bapak Ibu. Mulai hari ini teman-teman, setiap hari wajib mengerjakan minimal 50 butir soal. Ya, Bapak Ibu. Iya Bapak Ibu ingin lulus minimal 50 butir soal wajib Bapak Ibu kerjakan setiap hari dan bisa diulang-ulang oleh Treon. Iya, Insya Allah. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, tidak hanya sekedar terpaku pada contoh soal yang ada di Treon, tetapi kita fokus kepada materinya. Ya Bapak Ibu ya. Iya Bapak. Ini yang ditunjukkan soal tersebut. Kalau tadi ada soal tentang zakat, tadi ada soal tentang sejarah Umar dan lain-lain. Intinya adalah bagaimana kita menguasai materi itu sesuai dengan materi tertentu Bapak Ibu, sesuai dengan materi yang akan diujikan. Jadi sorry nih Bapak Ibu, kebetulan saya ini lagi berada di rumah tahfiz, tetapi bagi saya Bapak Ibu, kita semua wajib belajar. Karena kalau tidak dibersamai, kadang-kadang semangat
semangat kita untuk belajar itu kadang-kadang gitu. Kalau misalnya belajar sendiri itu kadang-kadang agak itu juga kurang termotivasi juga gitu ya. Maka insya Allah Bapak Ibu sekalian kita tetap semangat gitu. Kakandaku Pak Maki sehat selalu ya. Ya Pak Maki sehat selalu, para senior kita yang juga hadir. Baik Bapak Ibu sekalian, itu dia. Saya kira itu untuk malam ini. Oh ya Bapak Ibu sekalian, nanti saya akan kirimkan ulang di grup kita bagi teman-teman yang ingin join ya silakanlah nanti mendaftar. Nomor WA saya sudah kirimkan kepada di grup ini. Insya Allah nanti mendaftar, japri aja saya nanti insya Allah kita gabungkan dan kita joinkan ke grup nanti Bapak Ibu sekalian. Ya Pak. Baik. Oh ya, Bapak Ibu nggak boleh sakit. Insya Allah. Amin. Peringatan tegas Bapak Ibu nggak boleh sakit karena Bapak Ibu mau ujian. Iya Ya. Pak. Doanya. Ya, Allah. Tolong bilang nomornya dulu Pak. Catat nomor WA saya ada di live chat, silakan disimpan. Nanti Bapak Ibu boleh Bapak Ibu boleh nanti menjabri saya bila mana ingin latihan intensif. Saja ya. Oke. Bapak Ibu, besok kita akan latihan lagi. Bagi yang tidak ada kendala, tidak ada halangan, kita akan tetap open Zoom di setiap ada waktu sampai nanti waktu ujian. Ya Bapak Ibu ya. Iya Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.